Yang biasanya dipakai dengan Heist. Oke, itu mengerikan sih kalau untuk Moskownya Heist. Betul. Mungkin harus mulai diperhatikan banget. Dan sekarang 3 assassin. Wah. Mengingat dudunya bawa tipikal jungler yang assassin banget lah ya, pure assassin nih. Anapel dan juga Nael. Ya udah, 3 assassin akan langsung ditutup. Wow, memperebutkan Roger. Ketika adanya Ruby juga yang sudah ditutup, ini lebih memilih untuk ke arah Roger terbuka dan Zuxin mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi ngomongin Hayabusa, Link sudah tidak akan ada, Roger masih ada, Alpha masih ada, dan ngomongin ke arah Zuxin, kalau mereka mau main Zuxin sekarang untuk EVOS, oke sih. Wah, ditutup. Langsung ya. Dan sebenarnya berarti ini ngebuka potensial untuk mid lumayan luas nih. Nanti bisa keluar Zaz, nanti bisa keluar Valentina juga. Namun ternyata Zaz menjadi pilihan utama melepas Roger. Yap. Antara Roger yang menjadi power pick juga dan langsung di-secure, itu dia. Roger yang diambil. Karena Zaz memang bisa bertahan dari early kuat untuk bisa melakukan setup bersama dengan dominator dia. Iya. Tapi Roger untuk power dia di late game ini loh. Ya, apalagi kalau ada efek snowballnya itu yang serem. Iya. Ya, dari masalah awal. gini, dari sosok Anapel nggak usah harus takut mereka nggak dikasih Roger. Karena kita tahu ada Alpha Vel. Alpha Bell. Alpha Vel. Alpha Bell. Masih ada ya? Bisa Anapel diambil. is online. Anapel is online juga bisa tuh. Anapel is online. Masih ada opsinya, tapi memang dari Alter Ego ini masih mencoba untuk memilih kira seperti apa yang akan melengkapi. Mau ambil mid-nya juga kah? Ada Valentina. Tapi nggak perlu terlalu terburu-buru sebenarnya. Dan Edith jawabannya. Edit. Ya aku suka juga buat Edit yang memang masih cukup tinggi ya. Dari si Winter, tapi ada satu deny sekaligus mungkin power untuk Natko. Moskov diambil, Hylos juga ada ternyata. Gila, mereka langsung ngedraft dengan tidak terlalu terburu-buru, dengan apa yang mereka miliki itu adalah salah satu kebangkitankah dari Sang Macan? Oh, bisa jadi sih. Dan aku ngeliat ini 2 hero yang cukup nyaman digunakan oleh Alter Ego ya. Kayak tadi Moskovnya udah sempat kita bahas, Hylos ya juga di tangan Nino udah sempat kita bahas. Jadi membuka lagi nih full hero untuk Alter Ego. Ada beberapa hero yang harus mereka keluarkan lagi setelah adanya Roger. Ini kita bakal melihat juga Aurora. Oh, oke. Ada Aurora untuk memang battle team fight-nya ya. Kalau ada Dominator biasanya bisa dibukukan juga Oh iya. dengan Glacier. Jadi tim fight-nya lebih dipaksakan jadi gak bisa nembak buat Dominatornya. Itu di-hit dengan cepat bisa langsung hilang juga. Jadi menjadi satu jawaban nantinya ya. Ketika tim fight yang besar, tim fight jangka panjang, ini bisa dijawab dengan adanya Aurora. Dan masuk ke arah banning nih, Om Wawa. Apakah bakal coba untuk berfokus ke arah junglernya dulu? Jungler ya, kalau jungler dari Alter Ego karena Roger masih flex. Mereka bisa juga ban untuk jungler. Karena seingatku juga, Nile adalah user alpha. Dua-duanya bisa ya? Sama-sama bisa alpha juga. Jadi ada potensi untuk penggunaan dari alpha kalau memang Rogernya di flag buat bermain sebagai gold lane. Dan langsung ditutup begitu saja. Tidak mau bermain dengan api, nggak mau ngambil resiko juga dengan dua-duanya yang sama-sama punya power tersebut. Berarti untuk fighter Wah, ini assassin berarti Cici Xbox terbatas. hilang nih. Oh. Cici Xbox bisa dihilangkan karena mereka mau mengamankan biar Hylos-nya juga bisa sustain Bebas buat di ya. lane-nya dia. Karena ya Cici memang makanannya ya Hylos. Nah, Yoyo Blitznya udah nge-outrange semuanya. Jadi nempelin susah ya. susah banget buat Hylos bisa mendekat. Benar sih. Ya, membuka kemungkinan berarti nanti untuk last band-nya ke arah Xbox ya. Yep. Berarti sekarang mungkin kita harus coba untuk ngebahas setelah Alpha. Oke. Assassin apa lagi yang mau ditutup? Atau justru Nolan. fighter? Yep, ada Nolan sebenarnya. Atau Nolannya yang mau dipakai kalau memang junglernya masih belum terisi ya buat Alter Ego. Karena Roger ini kemungkinan bisa main buat jungler juga ya. Iya ya. 80% akan masuk sebagai jungler. Iya, aku lebih suka Roger ada di arah jungler sih. Apalagi kan menghadapi sosok Hylos ya. Yep. Kalau ngebawa assassin rasanya akan kurang Bane. bertahan lama dan Bing. Masih fokus ke arah fighter. Wah, dihabisin. Ya, ini dua fighter yang memang cukup krusial kalau mau dipergunakan sebagai jungler. Iya ya. Wah, itu dia. Anapel is online yang tertutup bersama dengan Bane. Ini sangat menutup gameplay dari EVOS dengan front to back. Cuma pertanyaannya, kalau kita udah mulai fokus ke arah Anapel dengan Bane dan juga Alpha-nya, apa yang disiapkan AG sekarang? Apa yang AG rancang agar supaya dari tim Alter Ego nggak ngebaca untuk Anapel bisa nge-gameplay nanti, nge-make play?
Ya tapi kalau ngomongin Nolan udah terbuka banget dengan sangat jelas. Yep. Ya, tapi aku kira tadi Rogernya ya justru ada di area jungle ya. Itu beda di tangan Alter Ego. Oke. Nah, itu dia makanya. Karena kalau bilang Nolannya masih ada chance kan buat keluar juga. Dan ternyata Wah. Julian, kita tahu salah satu sosok yang mengerikan dan bahkan sangat power. Tapi ini dia history dari Natsuko. Dimana dia first place dari Lignas 2023 Liga 2, Liga 1 juara ketiga, dan first place Redot 2024 dari EVOS Holy. Nah ya, cukup menjanjikan juga ya melihat dari historinya. Tapi ini juga bakal jadi pembuktiannya sebenarnya untuk Natko. Ya karena menggantikan posisi dari Brans ini agak besar juga ekspektasi di punggungnya. Iya, tapi menurut gue ya ini lebih baik untuk mencoba sekarang. Yap. Karena mereka sudah terlalu banyak menelan poin kekalahan juga. Benar. Lebih baik mencoba sekarang dibandingkan kemarin ya. Yap, ini Nggak XP bisa, atau Romer nih. kemarin. Gak bisa. Romer ya? Aku lebih ke arah suka EXP sih jujur. Editnya Biarin Romer Romer diedit. Biarin Romer diedit. Show. Dan bahkan itu dia, tapi ke arah Romer lagi harusnya sih. Oh no! Chow Nino. Nino! Itu dia, makanya aku pengen kalau editnya itu di ROM, kenapa? Karena trapping bush-nya Hah? itu akan enak. Trapping bush-nya akan enak. Terus juga untuk ngomongin ke arah power team fight dia sangat kuat, biarkan Nino bermain flanking. Oh, Oke. Menarik sih ini. Nino akan berhadapan dengan Hylos. Nah, itu gimana tuh Om? Power clear aja gak sih main ini? Tapi lebih cepat Nino buat clear lane, terus ya Hylos ya otomatis dia steady lane, jadi ada Ya. fight-nya yang biasa akan menang jumlah buat Alter Ego. Oke. Keluarga baru yang hadir dari EVOS cuma hanya satu. Adaptasi tidak terlalu berat, sedangkan dari tim Alter Ego masih coba untuk membangun chemistry The New Era Familia. Mampukah Alter Ego meredamkan keganasan di EVOS Glory? Ataukah EVOS Glory akan mengaum dengan sangat keras? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of those. Alter Ego versus EVOS Glory. Best of 3 series perebutan kemenangan dan pemecahan telur dari EVOS Glory yang masih belum bisa dicapai. Dan lihat dari segi posisinya ini udah langsung lah. Iya. Pemain memantau Om. Yang andai kata tadi Anafel ada di purple buff, Hilang ya? itu pasti ditabrak 4 orang langsung. Iya ya. Apalagi Anabel juga punya power early game yang cukup tinggi ya sebagai sosok Julian. Level ketiga dia udah bisa ya main dengan lebih agresif nantinya. Iya, tapi ya Julian kalau ditabrak level 1 sih udah Tetap juga ya. sedih juga dia pasti. Benar-benar. Dan sejauh ini masih cukup aman. Dan dengan adanya jauh head di arah Rome di tangan Triams. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban juga ya untuk bermain dengan lebih agresif. Itu kalau Iya. kena double damage seperti itu agak lumayan sakit loh. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang regennya dari Natsuko udah dipakai dan jangan sampai terpokong lagi. Dan jangan sampai Nail udah di level 4. Karena kita tahu Nail bisa menggetarkan gold laner. Dan dia bisa nge-dive in dengan sesuka hati. Yap, ini ada tim Tenacity ya lawan Wilderness of Blessing juga nih. Jadi cukup tebel sebenarnya yang dimakan oleh EVOS karena mereka gak pengen untuk ke burst untuk di early game. Ya ya. Dan kita bakal melihat juga nih dengan Dreams. Oke, dipasang Tifa dari serang Owen. Flicker power defensive, tandanya Flicker 2 orang yang keluar ini cukup worth it dari Owen. Kalau tadi cuma yang keluar 1 tapi dikatakan di time begitu saja oleh Sir Nino. First blood. Nino udah mulai ada DNA Nile yang terserap oleh Nino. Bermain dengan agresif dan bahkan Owen pun juga sama. Ini dia mengimbangi permainan dari serang Nile. Wah, mulai menunjukkan identitas dari Alter Ego sepertinya. Tapi itu yang seperti kata Om Wawa juga ya. Cowoknya jadi bebas Om. Benar, karena cowoknya akan bisa lebih lincah untuk clear lane lebih cepat juga. Kalau Hylos lama banget nih buat dia bisa clear lane. Dan itu berarti ya secara kuantitas pemain ini bakal dimenangkan oleh Alter Ego nanti untuk setiap team fight. Oke, tapi Nino butuh level 4 sih untuk melakukan zoning out. Karena Nile masih terperangkap di depan sana. Zoning out terjadi. NFL depan sana dengan ada NF. Kembali keluarkan dengan retribution yang lawan point. Mereka memilih untuk disengage. Keputusan yang tepat. Udah coba untuk kontes. Gak berhasil disengage karena Nile tanpa purple buff. Dia akan cukup lumpuh. Gak bisa ngebuka tanah dari lane of death. Ya cukup sih untuk kedua belah tim ini dalam kondisi yang cukup imbang. Dan kalau prediction yang cukup bervariasi. Yep, oke. Ntar lu. 1-2 melawan 4. 1, 2, Kita lihat. 4. Iya. 2 melawan 4 kali ini. 3 deh. Iya 2, sorry. Oh, kamu ke Alter Ego ya? Iya, aku Alter Ego 2-0. Oke, ini Bold statement, but it's okay, no problem. Yang EVOS 21 nih, yang Alter Ego 2-0. Iya. Goni from caster bahasa Inggris. Halo, main.
Dan sekarang kita bakal lihat apakah Mirko kembali menjadi Mirkers. Oke. Ya, dan kita bakal balik lagi juga ya melihat dengan adanya perebutan objektif yang udah terjadi dan sekarang perbedaan yang juga sudah mulai terpantau antara kedua belah tim. Mungkin ini waktunya juga untuk mulai mendesak ke arah seorang Natko. Bisa jadi sih dari first item heist. Skypiercer. Tanda-tanda bermain agresif sepertinya. Jelas, ini dia harus join tim fight karena kalau enggak ya itu investasi 1.500 ya bakal jadi rugi buat dia. Oke, dari Owen dilempar begitu saja dengan damage dari Isa dari Enhance Sight. Gak akan ada yang bisa nahan damage dari Enhance Sight. Tapi Rondo, salah satu mid laner mereka harus mengeluarkan flicker sebelum ke arah team fight. Dengan Nile yang tidak bisa melakukan cover karena Fluffy lumayan bayangi lihat. Serigala dari Fluffy ini. Yang membayang-bayangi dari sosok seorang Nile. Ya. Serigala sih itu kan kuda ya. Dan kita bakal melihat juga ya tadi dengan adanya Roundel yang udah ngebuka satu buah flicker, dia masih punya banyak resource sebenarnya untuk melarikan diri. Tapi tetap itu jadi informasi yang mahal buat EVOS Glory. Apalagi ngelihat dari kedua belah tim, ya masih dengan pemain agresif. Selama ada kesempatan mereka bakal coba untuk paksa. Dan selama ada turtle objektif, sepertinya ini bakal coba untuk dipaksa juga. Iya, dipaksa dan kali ini Turtle-nya harus coba di kontes. Ingat, Nile menggunakan Nolan. Buat apa pakai Nolan kalau dia nggak punya power early engagement? Tapi informasi yang diberikan adalah ketika para pasukan dari tim EVOS telah ada standby on position. Menuju ke Turtle pertama. Dapat Dino di depan sana. Standby dan Red Trip sini gagal. Take over Turtle dari Nile. Gagal dan akan membuat Dino terperangkap di depan sana. Dino harus tumbang dan Nile harus merelakan Nino. Mau tidak mau, biarkan Nino menjadi korban jiwa dari tim EVOS. Tapi berarti udah ada dua objektif nih yang berhasil diamankan oleh para pemain EVOS Glory. Dan sekarang di area top lane pun akan sedikit ramai dengan kehadiran Owen maupun Dreams. Ya, tapi alter ego ya, mereka cuma berhasil di early loh tadi pressure-nya mereka. Terlepas daripada itu ya dua turtle ini bisa dipegang oleh EVOS Glory. Jadi mereka masih belum menemukan solusi sebenarnya untuk bisa berhadapan dengan Anavel nih untuk adu Retribution juga. Karena setupnya jauh lebih matang ternyata dengan memiliki Hylos. Tapi Om lihat gak sih Om, permainan dari tim EVOS ini mereka udah ngepegang dua early game power dari alter ego. Satu. Dan kedua, mereka nggak kasih kesempatan Nile untuk melakukan flanking dan ini game fake-nya. Dimana Hero Chow terakhir kali digunakan oleh Nino di MPL ID season 8 dua kali 100% win rate dan balik lagi gue nggak pernah percaya dengan ada 100% win rate di competitive scene. Karena itu bisa pecah kapanpun dengan siapapun seperti Bigetron di match yang pertama. Dan itu season 8 loh, berarti udah beda 6 season ya, udah 3 tahun yang lalu. Waduh. Jadi mungkin datanya harus mulai divalidasi lagi nih di game kali ini. Apakah masih akan ada 100% win rate? Ya, berarti ini Chow update ya berarti ya. Chow update. Tapi kalau aku lihat dia kan pakai cara Thunderbelt, mungkin cara defense. Aku lebih suka dia cara full ini sih, full damage. Ya, tapi biasanya memang lagi kekinian sih Thunderbelt first buat si Chow-nya. Betul. Ngincer slow dia. Tapi aku lebih suka ke arah apa namanya full damage. Kenapa Om? Pertama, lihat dua power early mereka udah gagal. Mereka harus siap-siap untuk ganti plane-nya. Mereka harus siap ganti pakai split push. Mereka siap atau pakai pick over. Mainan edit sama Chow-nya ini pastikan dari sosok Anavel nggak bisa gerak. Ya, ini satu buah conceal play. Apakah mereka bakal coba untuk memaksa team fight? Nggak mungkin mereka maksa saat ini. Mereka harus fokus ke arah Turtle, karena kalau perfect Turtle ini dipegang dari EVOS ini akan berbahaya banget. Natko memberikan informasi, lihat take over dari seorang Galcon, untuk coba dan banget, ngepel. Belum datang dari depan sana, dan Nile harus tumbang. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka porak-poranda dengan hanya 4 pemain saja. Dua Dragon dari seorang Zim, nampaknya tidak berhasil mendapatkan apapun. Malah Nino yang harus termakan dengan double kill. Rondel akan coba dimakan oleh seorang Anapel. Fokus ke arah turret, mencari pilihan utama karena 2 poin kill didapatkan. Bahkan sosok dari seorang Heisgar bisa masuk lebih dalam karena Anapel punya Enhanced Sword. Dan itu dia, sang EVOS Glory mulai menggigit balik dari tim Alter Ego dan Natko menunjukkan power dia di arah gold lane, memenangkan laningnya, berhasil mendapatkan turret yang manis. Hanya misalkan satu pemain saja ya tadi untuk teman-teman dari Alter Ego dan EVOS Glory akhirnya dapetin keuntungan yang begitu banyak dan ini bakal ngaruh juga ke itemization sih Om. Iya, dimana itemization bicara soal first item tadi buat Skypiercer ya, itu gak efisien karena gak ada point kill. Dan Wintolker second-nya. Nino akan coba dihajar begitu saja, damage diberikan terlalu besar. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, ini Nino dengan item defensive off. Ya kan, jadi nggak terlalu powerful. Dia cuma set up ya? Iya, kenapa nggak full damage? Karena dia nanti akan punya power flanking kalau menurut aku. Ya, dan berarti tanpa adanya damager misalnya dari EXP-nya,
Berarti ya mereka hanya akan mengandalkan gold lane sekarang. Atau mungkin dengan junglernya juga. Ya, Sementara jungler sendiri tugasnya dia, kalau dari point kill, nanti retributionnya agak sulit nanti. iya. Dan levelingnya juga udah beda 2 level nih Om. Yep. Akan cukup terasa sih bagi seorang Nael walaupun mau melakukan kontes. Jadi ya fokus ke objektif, manajemen wave minions juga yang harus dilakukan. Berbeda dengan EVOS Glory, ini jadi tantangan untuk mereka gimana caranya untuk mempertahankan pressure yang sedang mereka lakukan. Iya. Natsuko udah benar-benar mau memberikan pressure yang berat ya. Dia benar-benar sakit sekarang untuk kondisi dari level, dia sudah berada di level 10. Dan bahkan ngomongin Ice, dia nggak ada power stack yang didapatkan dari Sky Pixel ini. Oh, ini dia dari EVOS Glory sepertinya menemukan satu mangsa. Wah. Kayaknya kalau makan Alter Ego ngemakan itu kayaknya cukup sulit, tapi kalau Alter Ego kali ini dia salah boost, malah EVOS yang bisa makan mereka loh. Karena boostnya bedanya 5.000 nih, Vin. Iya, 5.000 angka yang cukup besar sih. Karena kita baru di 8 menit pertama juga. Dan ngeliat dari segi objektif gak ada kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Nggak akan ada yang bisa dilakukan. Mereka tidak bermain dengan pick over mereka punya Nolan, mereka punya Chow, mereka punya Roger, mereka nggak mainkan pick over mereka biarkan dari EVOS ngambil seluruh map control mereka. Dan bahkan hanya satu turret yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego. Ya, dan sekarang ya, misal pun Nino bisa ngelepasin Way of the Dragon dia. Ini follow up-nya apakah memang punya damage yang cukup dulu nih untuk bisa nge-pick off satu. Karena nendang Fluffy bukan opsi yang bagus juga kan. Tiba-tiba dibukain Glorious Pathway, tim fightnya langsung pecah nanti. Iya, agak berat ya. Kecuali memang mereka udah pede dengan power damage yang bisa diberikan. Tapi ya kita ngeliat juga bagaimana Natko akhirnya bisa bebas banget sebagai sosok Moskov. Ini jadi lampu merah. Ya, ini terlalu bebas bahkan buat Parah, mereka. aku setuju banget kali ini. Terlalu bebas, terlalu nyaman, tapi lihat coldnya aja masih bisa di bawah Nael. Di bawah Natsuko. Anafel gila luar biasa sih. Ya, Natsuko masih bisa di bawah seperti ini. Dan bahkan depan Thunder Wave Dragon telah keluarkan serangan Anafel. Membalaskan kembali kanan. Tapi zoning out yang terjadi. Serang Fluffy. Mempertahankan Nino depan sana. Apalagi Volley Match bahkan coba dikejar begitu saja. Satu point kill. Sudah dipastikan didapatkan oleh tim dari EVOS Glory. Mereka dengan 8.000 gold difference memasang-masuk ke arah belakang. Kontrol dengan damage yang diberikan. Dia harus flicker ke arah belakang dan Hais gak bisa ngasih damage apapun. Lihat Fluffy terlalu jauh untuk bisa dimakan Hais. Terlalu jauh untuk bisa ditahan. 2 turret sudah didapatkan. 2 fokus best turret yang bahkan hilang Nevin. 2 base turret di bawah menit yang ke-12 dan sekarang bakal dipaksa lagi. Awal terperangkap fokus karena base Natko gak peduli dan Natko. Natko gak peduli apapun yang terjadi. Dia gak mau lagi kena hujatan. Sang macan baru membuktikan ketajaman dari taringnya. Endgame yang sangat cepat. One-sided Israel. EVOS Glory take the game 1. Di bawah 11 menit tanpa basa-basi. Apakah ini impact dari seorang AG? Tapi yang jelas, EVOS Glory sudah berhasil menunjukkan kemampuan mereka. Yap, EVOS Glory. Tempo permainan mereka sangat membaik. Apalagi kalau kita bicara soal early game. Dipegang oleh EVOS Glory dan untuk perebutan di turtle pun bahkan Anafel memenangkan 2 kali untuk duel dari Ado Retribution. Setup Alter Ego hanya berjalan di menit yang pertama dan selepas hal tersebut terjadi sangat sulit untuk bisa menabrak langsung pertahanan yang sudah dibangun oleh Fluffy. Anafel adalah sosok yang sangat friendly untuk EVOS Glory. Tapi ketika di lane of down berubah menjadi Annabelle untuk musuhnya. Karena menakutkan. Karena menyeramkan. Sudah di bagian dari EVOS dan ini dia Anafel. Benar-benar melancarkan seluruh permainan objektifnya. Dan terlalu jauh berbanding dengan 5 level. Dia nggak mungkin bisa punya kontes power. Dan akhirnya ini dia. Masuknya AG. Ternyata memberikan impact yang penuh seperti yang kita akan pertanyakan ke Nevin tadi ya kan. Iya. Langsung dijawab ya. Kalau mereka memperebutkan Alpha, memperebutkan Win mungkin misalnya. Apa bedanya sama dengan pergantian dari sisi staffing coach? Buat apa? Tapi ini AG. Nyawa baru mereka, nafas baru mereka yang bahkan mengambil risiko. Menurunkan Natsuko di starter lineup. Ya. Dan space-nya terbuka dengan sangat lebar sih untuk seorang Natko. Dia bisa bebas berekspresi. Gak ada gangguan sama sekali. Ya. Dan full. Tapi Ji, kalau ngelihat laning dari Natko sendiri, ini Hais lagi pasif banget ya. Aku nggak ngelihat sama sekali Hais itu gini nih. Kita tahu, aku pernah bilang Hais itu sangat power ketika berada di Rebellion. Oke. Tapi Rebellion sebelum masanya berpindah transisi menuju ke arah EVOS,
ke Alter Ego, aku ngelihat Hai sudah mulai kehilangan taringnya, kehilangan tanduknya. Udah pasif, mainnya santai, nggak fokus dapetin point kill, nggak menangin laning. Biasanya dia menangin laning, padahal dia pakai cloud, hero late game. Iya ya. Tapi sekarang dia pakai Roger melawan Natsuko, dia bahkan nggak bisa ngasih gigitan yang tajam ke sana. Jadi kita bakal langsung lihat dari player highlight terlebih dahulu. Ya memang first blood-nya jatuh ini buat Alter Ego. Tapi untuk tim fight kumpulnya ya dengan turtle yang diambil tadi untuk Zas juga. Dengan tim fight yang bisa dipegang Joe. Ini hari ini banyak banget loh Joe rumor-rumor ya. Iya yang ya. lagi keluar juga dari 4 game sudah muncul semuanya. Tapi ini Joe. berhasil. Yap, ini yang berhasil juga salah satu contoh yang berhasil. Dan ya untuk EVOS yang menang di early, dapetin objektif banyak. Mereka bahkan ya lagi-lagi nih tidak ada kesempatan untuk bisa dapetin point kill sama sekali buat Heist. Dimana akhirnya ya Sky Piercer-nya menjadi item yang sia-sia untuk di build di awal. Dan tentunya MVP didapatkan Annabelle, sosok friendly untuk EVOS Glory, tapi di dalam line up down berubah menjadi Annabelle, sosok yang menyeramkan dan menakutkan untuk musuhnya. Agak horor ya kalau jadi Annabelle ya. Serem nggak? Serem. Horor gak? Iya. Musuhnya ngeliat Annabelle seperti itu. Ngagetin lagi ya. Iya. Berkali-kali dengan power early game-nya 401 untuk segi KDA dan Julian ya yang sempat tidak kita bahas di draft, tiba-tiba muncul juga menjadi jawaban yang bagus banget dengan permainan di bawah 11 menit. Nah ya, bisa untuk ini ya, farming cepat ditemenin dengan si Johet bahkan untuk buildingnya, jadi mereka masih cukup aman juga. Tapi ini pergerakan yang manis ya dari Nino, karena ya kita sudah menyadari bahwa untuk di early game-nya ini Fluffy akan sangat sulit untuk meninggalkan laning dia. Tapi lambat laun, bahkan waktu Fluffy belum join juga, ini susah banget untuk Alter Ego bisa menembus pertahanan dari EVOS. Itu tadi dikarenakan juga mereka sudah punya item. Mereka bahkan menang level dan setup lebih duluan dikarenakan memilih Johet yang bisa langsung melakukan ejector. Jadi dilempar lagi ke kerumunan pemain-pemain dari EVOS Glory. Wah, itu lihat ya betapa agresifnya juga dari Dreams. Ini juga targetingnya oke banget loh di game kali ini ya. Dia tahu nih mana yang bisa dilempar pastinya, dan ya kita ngelihat juga sebenarnya 5 pemain yang dibawakan oleh Alter Ego dengan hero mereka bisa banget kalau misalnya mau diinisiasi instan ya dari ejector. Dan jangan lupakan juga ini snowballnya bukan snowball Roger ya, tapi ini snowball si Julian. Dengan 2-3 kali hit juga akan sangat berasa untuk damage dari Julian, terutama dengan FM side dia. Jadi tim fight yang memang cukup terpecah tadi, yang berhasil di-initiate oleh EVOS Glory. Wah, ini yang nggak aku duga juga sih. Nggak ada power clear yang sebegitu besarnya sepertinya ya untuk bisa menahan, dan Nanko-nya juga bebas di sebelah kanan. Tapi ya kalian sadar gak sih? Apa? Gak ada keliaran kepuasan Nile sama sekali, diredam total bos. Poinnya jadi Coba lihat, ada nggak Nile bergerak? Yang biasa main dive-in nggak ada, make a move nggak ada sama sekali. Ini benar-benar Nile dibekuk. Kasarnya dia yang tadinya mau bisnya keluar, ngeliat macan yang lebih seram jadi langsung. Iya, tapi perfect purple, satu Lord juga masuk. Meskipun memang pembagian orange buff, purple buff ini hampir sama. Jadi ya gak ada gangguan yang terlalu besar juga ya buat si Nile-nya. Cuman untuk dapetin point kill-nya, point pick off-nya, gak ada targetnya buat Nile juga. Karena semuanya pada bisa nge-dash. Dari Annabelle yang nge-dash, dari Cloud-nya bisa masuk ke Nightmare Respawn dia dengan Dominator. Ya. Itu yang buat susah. Dan juga Dreams ya kalau sampai dilompatin dengan Ghost, dilempar lebih jauh lagi nanti. Bener juga ya. Iya. Nggak ada target ya. Gak ada target tadi. Nah, kita bakal lihat juga untuk Rich Guy by UBS Gold kali Asik ini. ke Annabelle. 940 GPM. Kan tadi ada tadi. Yang terakhir ya, Iya. di atas ya. Bawahnya baru Natko, Iya. Yesol dari segi gold. Ya, tapi memang fast farming sih. Dan juga jadi di awal buat Julian ini yang membuat powernya terlihat tidak bisa dihentikan juga. Terlalu cepat jadi sebenarnya buat si Juliannya. Upaya tadi ya di awal yang pas baru mulai pengen coba diharas di area purple tapi nggak ada. Gak ada, itu sudah setup 4 pemain loh tadi. Iya, ya yang bisa dibilang juga akan ngebuang sedikit waktu sebenarnya. Dikit aja. Dikit aja sebenarnya. Tapi mungkin dari sana dengan plan yang berubah, wah jadi mulai kebingungan juga nih. Ya.